Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar fisika, lanjutan tentang dinamika gaya, hukum Newton tentang gaya. Sekarang kita ngebahas gaya gesek. Sebelumnya, di video sebelumnya, kita udah belajar penguraian gaya. Jadi, sebelum kalian tonton video ini, pastikan dua video sebelumnya kalian udah nonton, yang berkaitan sama dinamika gaya atau hukum Newton. Nah, gaya yang sekarang kita akan bahas adalah gaya gesek. Kapan terjadi gaya gesek? Gaya gesek ini terjadi ketika benda berada pada bidang yang kasar. Oke? Jadi ini gaya gesek akan dialami benda saat berada pada bidang yang kasar. Pada bidang kasar. Terus kemana arah gaya gesek? Gaya gesek arahnya itu akan melawan arah gerak atau melawan kecenderungan arah gerak dari satu benda kalau bendanya masih diam. Kalau benda bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Kalau benda bergerak ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Oke? Pokoknya selalu melawan arah gerak benda. Nah, besar gaya gesek nanti kita bagi dua. Jadi besarnya dibagi dua. Besar gaya gesek nanti ada dua ngitungnya. Ada yang namanya Fs, ada yang namanya Fk. Fs itu nanti dirumuskan sebagai mu S dikali sama N. Mu K juga sama, mu K dikali sama N. Nah, apa bedanya? Fs ini, jadi kalau kita bahas satu-satu, Fs itu sering disebut sebagai gaya gesek statik. Gaya gesek statis. Kalau Fk itu adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik. Nah, kalau mu ini adalah koefisien gesek. Koefisien gesek. Kalau mu S berarti koefisien gesek statis, mu K koefisien gesek kinetik. Dan N adalah gaya normal. Nah, biasanya nilai mu ini dikasih tahu. Kalau gaya normal ya kita hitung berdasarkan penguraian gaya yang sebelumnya udah kita pelajari. Nah, apa perbedaan antara yang statis sama yang kinetik? Kita bahas yang kinetik dulu. Yang kinetik ini bisa kita artikan sebagai gaya gesek saat benda bergerak. Gaya gesek saat benda bergerak. Nah, kalau gaya gesek statis, banyak yang salah mengartikan. Kinetik, gara-gara kinetik itu bergerak, lalu statis, ya statis artinya diam. Tapi salah kalau diartikan gaya gesek statis itu gaya gesek pada saat benda diam. Gaya gesek statis adalah gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum yang dimiliki atau yang dialami oleh benda. Gaya gesek maksimum. Nah, kapan terjadinya? Ini terjadi saat benda tepat akan bergerak. Saat benda tepat akan bergerak. Nah, tepat akan bergerak berarti antara posisi diam ke bergeraknya. Oke? Ini gaya gesek statis. Kalau benda udah pasti bergerak, maka gaya gesek yang kita pakai adalah gaya gesek kinetik. Tapi kalau bendanya belum tahu apakah bergerak atau diamnya, maka kita cek dulu apakah nanti dia bergerak atau diam. Dan di sanalah fungsi dari gaya gesek statis. Misalnya gini, contoh. Ketika kita punya sebuah balok, ada baloknya berada pada bidang datar yang kasar. Oke, ini kasar, diketahui nilai mu S sama mu K-nya misalkan. Nah, kalau balok ini kita tarik sama gaya, misalkan ada gaya ke kanan, besarnya F. Ini kita tulis saja Fx, karena F ini berada pada sumbu X. Terus kan kalau kita uraikan, kalau F-nya datar, atau F-nya berada pada sumbu X atau sumbu Y, maka kita nggak perlu uraikan F-nya. Kan nanti ada W, terus ada nanti gaya normal. Nah, kemana arah gaya gesek? Karena si balok ini ditarik ke kanan, berarti dia punya kecenderungan bergeraknya ke kanan. Sehingga gaya geseknya nanti ke arah kiri. Nah, menggambar gaya gesek itu berada pada bidang batas balok sama bidang. F-nya kita belum tahu, apakah nanti pakai Fs atau pakai Fk. Jadi kita tulis saja dulu F. Nah, untuk menentukan benda ini bergerak atau diam, kita gunakan Fs.
bandingkan antara Fs sama lawannya. Gaya gesek, kalau saya ini Fs, lawannya berarti si Fx. Bandingkan Fx sama si Fs. Jadi, untuk mengetahui gerak benda, untuk mengetahui apakah bendanya bergerak atau tidak, benda bergerak atau tidak, maka kita bandingkan si Fs sama si Fx, gaya yang nariknya ke arah kanan. Yang pertama, kalau si Fx-nya lebih besar daripada Fs, maka bendanya bergerak. Oke? Nah, ketika dia bergerak, maka G gesek yang kita pakai nanti adalah Fk. Oke? F geseknya yang dipakai nanti adalah Fk. Bukan Fs, tapi Fk. Fs digunakan hanya untuk pembanding dengan Fx. Yang kedua, kalau Fx-nya sama dengan Fs, oke, sama nilai Fx dengan nilai Fs-nya, maka bendanya tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, maka nanti nilai gaya gesek yang kita pakai sama dengan Fs. Oke? Ini kalau dia bergerak, maka hukum Newton yang dipakai nanti adalah sigma F sama dengan M kali A. Kalau dia tepat akan bergerak berarti masih diam, belum bergerak sama sekali. Maka hukum Newton yang kita pakai, sigma F sama dengan 0, karena dia masih diam. Terus kalau Fx-nya lebih kecil daripada nilai Fs, maka bendanya diam, benar-benar diam, nggak bergerak sama sekali. Maka nilai F gesek yang dipakai nanti sama dengan Fx. Nah, kenapa Fx? Ya, ini diperolehnya dari sigma F sama dengan 0. Dari sini nanti dapatnya. Oke? Setiap benda diam, sigma F-nya 0. Kalau bendanya udah bergerak, maka sigma F-nya sama dengan M kali A. Ini gaya gesek. Cara menggunakan gaya gesek. Ada gaya gesek statis. Rumusnya tadi adalah mu S kali N. Gaya gesek kinetik, mu K kali N. Karena sama-sama menggunakan N, berarti kita harus cari dulu berapa besar gaya normalnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama. Kita punya balok, misalkan. Ada balok masanya 5 kg. Nah, balok ini ditarik oleh gaya miring sana, F, yang besarnya misalkan 40 Newton. Yang sudutnya 37 derajat. Oke. Nah, diketahui di bidang ini bidangnya bidang kasar. Diketahui nilai mu S 0,6. Nilai mu K 0,3. Oke. Ditanya, yang pertama, tentukan gaya normal. Gaya normal. Yang kedua, tentukan gaya gesek yang terjadi pada benda. Terus yang ketiga, tentukan percepatan. Percepatan. Oke? Nah, sekarang kita jawab di sini. Yang pertama harus kita lakukan, uraikan dulu gaya yang terjadi pada balok ini. Ini baloknya. Nah, gaya apa aja yang perlu kita uraikan? Yang pertama, F-nya. Karena F-nya miring, maka si F ini nanti kebagi. Yang ke arah kanan kita sebut Fx, yang ke arah atas, karena arahnya kanan atas, Fx-nya kanan, Fy-nya atas. Oke? Yang kanan Fx, yang ke atas adalah Fy. Terus, berapa nilainya? Kita geser dulu. Nah, berapa nilai masing-masingnya? Fx itu kan dirumuskan sebagai F dikali cos. Sudutnya berapa? 37 derajat. Berarti cos 37 derajat. Nah, berapa nilai F? 40. Cos 37 nilainya 0,8. Berarti ini 32 Newton. Oke. Fy sama dengan F kali sin 37. 40 sin 37 0,6, maka ini dapatnya 24 Newton. Oke. Terus kalau Fx, Fy udah, berikutnya W sama N. W. Berapa nilai W? W itu rumusnya adalah M kali G. Karena M-nya 5, otomatis W-nya 50. Oke? Kan G itu nilainya 10. Jadi 5 kali 10.
Terus nyari N. Nah, berapa besar nilai N? Ingat, N itu dihitungnya berdasarkan sigma Fy sama dengan 0. Oke? Cara ngitung N, yang ke arah atas besarnya harus sama sama yang ke arah bawah. Makanya sigma Fy-nya jadi 0. N tambah Fy, ini gaya yang ke arah atas. Gaya yang ke arah bawah, W. Berarti kalau N saja, W kurang Fy. Berapa nilai W? 50, nilai Fy 24. Berarti N-nya bernilai 50 kurang 24, 26 Newton. Oke? Nah, sekarang baru, ini yang A udah ya. Gaya normal udah, yang A. Sekarang yang B, gaya gesek. Untuk menentukan gaya gesek mana yang mau dipakai, maka cari dua-duanya dulu. Fs, mu S dikali sama N. Oke? Berapa nilai mu S-nya? 0,6. N-nya 26. Nah, berapa 6 dikali 26? 0,6 dikali 26. 6 kali 26 itu 6 kali 25, 150. Tambah 26, 176. Berarti ini 17,6. Oke, 17,6 Newton. Terus, kalau kita udah dapat Fs, tentukan apakah dia bergerak atau tidak. Oke, gaya gesek kan ada dua, ada Fs, ada Fk. Nah, Fs yang kita dapat, ini kita gunakan dulu, kita bandingkan dengan si Fx. Ini yang pernyataan di atas tadi. Oke, untuk mengetahui benda atau bergerak atau tidak, bandingkan nilai Fx sama nilai Fs-nya. Kalau Fx-nya besar dari Fs, dia bergerak. Kalau Fx-nya sama dengan Fs, dia tepat akan bergerak. Kalau Fx lebih kecil daripada Fs, maka dia diam. Oke, nah kita bandingkan. Si Fs nilainya 17,6. Si Fx nilai 72. Karena Fx lebih besar daripada Fs, maka bendanya bergerak. Oke, kalau bendanya bergerak, maka GGS yang dipakai adalah Fk. Fk mu K kali N. Mu K-nya 0,3 dikali N-nya 26. Nah, berapa 0,3 kali 26? 7,8 Newton. Oke? Nah, gaya gesek karena dia bergerak, maka besar F gesek yang kita pakai itu sama dengan Fk. Oke? Fk adalah gaya gesek ketika benda telah bergerak, berarti 7,8 Newton. Ini jawaban yang B. Sekarang yang C. Berapa nilai percepatan? Percepatan dihitung pakai sigma F sama dengan M kali A. Gaya ke kanan kurang gaya ke kiri. Oke? Sama dengan M kali A. Ke kirinya kita punya F. Gaya gesek, dan gaya gesek yang dipakai tadi adalah Fk. Berarti ini adalah Fk. Sigma F sama dengan M kali A. Si bendanya bergeraknya ke kanan, karena gaya kanan lebih kuat. Gaya kanannya si Fx 32. Gaya ke kirinya Fk 7,8. Berarti sigma F-nya adalah Fx kurang Fk. Sama dengan M. Berapa nilai M-nya? 5. 5A. Nah, berapa nilai Fx kurang Fk? Fx 32. Fk-nya 7,8. Berapa nilai 32 kurang 7,8? 34,2 sama dengan 5A. Berarti A saja 34,2 dibagi 5. Maka hasilnya sama dengan 6,84 meter per sekon kuadrat. Oke? Sering-sering menghitung manual biar bisa cepat ngitung-ngitung bagi-bagi seperti ini. Ini contoh pertama. Lagi, berikutnya. Contoh kedua. Masih balok yang kita bahas berada di bidang miring. Berada pada bidang datar. Ada balok berada pada bidang datar. Nilai nilai mu S-nya misalkan 0,5. Nilai mu K-nya sama dengan 0,2. Terus ini 10 kg. Ditarik dengan gaya F yang miring. Ini 53 derajat misalkan. Besar F-nya sama dengan 50 Newton. Oke? Nah, kita cari berapa nilai
gaya gesek ya. Ini mu S-nya naikin aja jadi 0,8. Oke. Yang ditanya langsung, berapa besar gaya gesek yang dialami oleh balok? Nah, kita uraikan dulu. Kita gambar lagi. Jawab. Ini balok. Gaya gesek yang dialami oleh balok atau gaya-gaya yang dialami oleh balok, kalau kita uraikan, maka yang pertama kita uraikan adalah F. F ini akan kita bagi. Yang ke arah sumbu X kita sebut Fx, yang ke arah sumbu Y kita sebut sebagai Fy. Nah, rumusnya Fx sama dengan F kali cos sudutnya 53 derajat. F 50, cos 53 0,6, maka dapatnya 30 Newton. Fy sama dengan F kali sin 53. Oke, 50 sin 53 0,8, maka dapatnya 40 Newton. Oke, terus ada W. W rumusnya M kali G. Kita tulis sini aja. Karena 10 kilo maka W-nya 100 Newton. Terus ada N, gaya normal. Menghitung gaya normal, gaya yang ke atas harus sama gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas, N tambah Fy. Oke, dua panah ini yang ke arah atas harus sama gaya yang ke bawah. Gaya yang ke bawah itu cuma W saja. Berarti kalau N saja, W kurang Fy. Berapa nilai W? 100. Berapa nilai Fy? 40. Maka jadi berapa? 100 kurang 40? 60 Newton. Oke. Terus untuk gaya gesek, ya cari Fs dulu. Mu S kali N. Kan gaya gesek nanti arahnya ke kiri. F-nya gaya geseknya tulis F dulu aja, karena bisa nanti Fs, bisa nanti Fk. Fs, mu S kali N. Mu S nilainya 0,8 dikali G normal 60. Maka dapatnya berapa? 48 Newton. Oke. Nah, sebelum nyari Fk, bandingkan dulu antara Fs sama Fx-nya untuk menentukan bendanya bergerak atau diam. Nah, siapa yang lebih besar antara Fs sama Fx? Fs 48, Fx-nya 30. Fx-nya lebih kecil daripada Fs. Oke? Kalau gaya yang nariknya lebih kecil daripada gaya gesek statisnya, akibatnya apa? Bendanya diam. Oke? Nah, kalau bendanya diam, maka gaya gesek yang kita pakai adalah si Fx. Oke? Bukan Fs. Fs dipakai kalau dia tepat akan bergerak. Berapa nilainya? 30 Newton. Nah, kenapa bisa pakai Fx? Padahal Fx itu kan bukan gaya gesek. Standarnya dari sini. Datangnya dari sini nih. Karena benda diam, maka sigma F-nya nilainya sama dengan 0. Sigma Fx gaya ke kanan kurang gaya ke kiri. Karena kecenderungannya gerak ke kanan. Fx dikurangi. Gaya ke kirinya adalah gaya gesek. Dan kita belum tahu gaya gesek yang mau kita pakai itu apa. Jadi tulis saja dulu gaya gesek. Sama dengan 0. Oke? Karena ini sama dengan 0, pengurangannya otomatis F gesek sama nilainya dengan Fx. Makanya dapatnya F gesek sama dengan Fx sama dengan 30 Newton. Oke? Lanjut. Soal berikutnya. Kita lihat soal sekarang, contoh yang ketiga. Oke, kalau terlalu cepat di setiap selesai bahas soal, di pause dulu, lalu kalian catat dulu. Oke? Yang ketiga, kita ngebahas kalau bidangnya bidang miring. Oke, ini bidang miring yang kasar. Sudut kemiringannya misalkan 53 derajat. Oke. Terus ada balok di atasnya. Ada balok. Diketahui nilai mu S 0,6. Oke. Nilai mu K-nya 0,2. Baloknya 8 kg. Ditanya berapa percepatan balok. Oke. Nah, sama kayak sebelumnya. Ini kita uraikan dulu. Uraikan dulu gaya-gaya yang terjadi pada balok.
baloknya berada pada bidang miring. Ingat, kalau benda berada pada bidang miring, maka yang paling penting kita uraikan itu nilai W. Perbedaan bidang datar sama bidang miring terletak pada W-nya. Pada bidang miring, W-nya nggak cuma W biasa. Kalau karena 8 kilo berarti W-nya 80 Newton. Si W ini kita uraikan. Oke? Yang searah dengan sumbu X nanti kita sebut sebagai Wx. Dan Wx rumusnya adalah W dikali sin theta. Berapa sudut tetanya? 53 derajat. Sin 53 derajat. 80 sin 53 0,8. Maka dapatnya 64 Newton. Oke. Terus ada WY yang tegak lurus bidang. WY rumusnya adalah W kali cos theta. Cos 53. 80 cos 53 0,6. Maka dapatnya berapa? 48 Newton. Dan G normal miring ngelawan WY. G normal dihitung dengan cara gaya ke atas sana harus sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atas cuma N saja, yang ke bawah cuma WY saja. Maka N-nya sama sama WY. Karena nggak ada gaya lain. 48 Newton. Nah, kemana arah gaya gesek? Si balok ini kecenderungannya geraknya ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Ini F gesek. F gesek yang dipakai yang mana? Fs atau Fk? Kita belum tahu. Oke. Untuk mengetahuinya, cari dulu Fs, bandingkan sama siapa lawannya Fs. Fs, mu S dikali sama N. Mu S 0,6. G normal, 48. 6 dikali 48. Ayo, berapa 6 dikali 48? 28,8 Newton. Oke. Nah, untuk mengetahui si balok ini diam atau bergerak, bandingkan antara Fs dengan lawannya Fs. Fs kan nanti ke atas, lawannya berarti yang ke bawah sini. Siapa lawannya? Wx lawannya. Oke? Siapa yang lebih besar? Wx lebih besar. Wx 64, Fs-nya 28,8. Sehingga karena Wx lebih besar daripada Fs, bendanya bergerak. Benda bergerak kemana? Ke bawah. Ke bawah bidang miring. Oke? Karena dia bergerak, maka percepatan dihitung dengan sigma F sama dengan M kali A. Gaya ke bawah sini, kurangnya sama gaya ke atas. Gaya ke bawahnya siapa? Wx. Kurangi gaya ke atas. Gaya ke atasnya gaya gesek. Nah, gaya gesek kita pakai apa? Fk. Kalau benda bergerak, gaya gesek yang berlaku Fk, bukan lagi Fs. Fk rumusnya mu k kali N. Mu k-nya 0,2, G normalnya 48. 0,2 kali 48, 9,6 Newton. Sama dengan M kali A. Wx. Berapa nilainya? 64. Fk 9,6 massa 8 kali A. Oke, berarti 8A saja. Berapa 64 dikurangi 9,6? 54,4 Newton. Berarti kalau A saja 54,4 kita bagi sama 8. Oke. Coba bagi berapa 54,4 sama 8. Hitung manual biar terbiasa menghitung-hitung seperti ini. Dapatnya 6,8 meter per sekon kuadrat. Oke? Paham? Oke, kita cukupkan untuk materi ini. Untuk video berikutnya, silakan tonton latihan soal yang khusus berkaitan sama gaya gesek. Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.